وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Disyariatkan membaca zikir dan doa ketika mau tidur dan bangun darinya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW jika hendak tidur, dia meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian berdoa, Allahumma biismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Ini doa. Dan jika bangun beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku kembali, telah mematikanku, dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Nabi SAW jika hendak tidur malam, beliau merapatkan kedua tangannya. Lalu menutupnya, kemudian membaca surat Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Rapatkan kedua tangan. Kalau yang ini meletakkan tangannya di bawah pipinya. Pipi kanan apa kiri? Ayo. Pipi mana? Hah? Mana? Yahya? Hah? Dan Eko? Nah, pipi kanan ya. Jadi yang kiri di atas, miring ke kanan. Ke bawah. Bacaan Nabi SAW jika hendak tidur malam, beliau merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Merapatkan kedua tangannya lalu menutupnya. Kemudian untuk berpindah, untuk berpindah. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke badannya yang terjangkau, dimulai dari arah kepala, lalu mukanya, dan bagian depan dari badannya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini beliau SAW melakukan ketika mau tidur. Ada sebagian orang yang kemudian membaca ini di kondisi dia bangun, kemudian diusapkan. Jadi, ketika kita mau mencontoh Nabi, maka pastikan kondisionalnya atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan itu sesuai. Jangan kemudian apa yang dilakukan pas tidur, dilakukan pas bangun. Nah, maka ini kurang tepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW memberiku tugas untuk menjaga hasil zakat Ramadan, tiba-tiba datang seorang yang sedang mengendap-endap ke tempat makanan, lalu mengambilnya. Kemudian saya tangkap, lalu kulepaskan. Hari esoknya terjadi hal yang sama. Hari ketiga ia mencuri lagi, lalu kutangkap, dan kali ini kukatakan bahwa besok akan kulaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, lepaskan aku dan kamu akan aku ajari apa yang bermanfaat bagimu. Apa itu? Tanya kau penasaran. Jika kamu tidak tidur, maka bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di ayat kursi. Saya kamu akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Setelah saya ceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, benar apa yang diajarkan, namun dia pembohong. Nah, ini berarti ada setan yang mencuri makanan itu. Dia ketangkap oleh Abu Hurairah dan dia mengajarkan untuk membaca ayat kursi. Jadi kalau diurutkan dari atas, ini Allahumma bismika amutu wa ahya, kemudian Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ayat kursi. Bangunnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-ayatan al-Baqarah fi lailah kafalahu. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, pada satu malam, di akhir malam, maka hal ini cukup untuk melindungi diri dari kejahatan. Jadi tambahannya. Kemudian diriwayatkan dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu yang mendekatkan Nabi SAW bersabda, idza ataita madja'aka, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, watawaddoa, wudu dulu, wudu aka lis sholat, seperti wudu untuk sholat, summa irtaja'a ala sakikal aiman. Kemudian engkau berbaring miring ke sebelah kanan, tadi yang sudah kita tanyakan. Waqul, dan ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika,
Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa wada'tu amri ilaika, dan aku letakkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dohri ilaika, dan aku rebahkan punggungku kepadamu. Kemudian rohbatan warahbatan, dengan mengharap rasa rahmat dan mengharap rahmat, dan dengan penuh rasa takut ilaika kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Kemudian aku kemudian tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari siksamu melainkan hanya kepadamu. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyuka alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau kirim, utus. Fa in mitta min lailatika mitta alal fitrah, dan jika engkau meninggal, kata Nabi SAW, balik ke orang yang tidak mau, ya. Kemudian waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat ini sebagai akhir dari ucapan saja kamu di rumah. Ya, ini kamu tak gede, ya, termasuk yang di atas diurutkan, gitu. Dari bismika Allahumma ahya bismika amut, gitu kan. Terus tempelkan di atap apa, kamarmu itu. Jadi kalau kemarin di bab sholat, zikir pada sholat, sebelumnya itu kan saya bercerita kalau masjid-masjid Saudi itu sebagiannya itu bikin MT itu ditempel di depan untuk menjadi bimbingan jamaah untuk membaca zikir itu setelah sholat. Makanya itu menjadi dalil atau menjadi dasar atau argumen atau bantahan buat mereka yang kemudian mengatakan sholatnya dipimpin dongane karo imam ben makmumnya paham apa sing kudu diwaca, nggak harus gitu ya. Saudi melihat dengan maka di situ gitu, sebuah modifikasi agama yang salah, gitu kan. Tapi kalau kemudian pakai MMT tidak masuk dalam wilayah itu cuma wasilah. Kenapa kok bisa begitu? Karena kalau dipimpin oleh imam itu baik, maka zaman dulu oleh para sahabat sudah minta dipimpin untuk berdoa bareng-bareng. Tapi tidak ada riwayat seperti itu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada sedikit perbedaan lafaz. Jadi ini sebagai kata, ya, dan kalimat intinya sama. كل شيء والحب والنوى منصورات الدين والقرآن أعوذ بك من شر نفسي min syarri kulli syai'in anta akhidhu binasiyati Allahumma antal awwalu. Ini yang mendarik kalimat terakhir.
Kemudian engkaulah Robnya Ars yang besar, yang agung. Engkau adalah Rob kami dan Robnya segala sesuatu. Walikul habbi wan nawa. Engkau yang kemudian memutir al-hab dari biji-bijian wan nawa dan juga benih-benih. Injil, Taurat, Injil, Furqan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai', dan aku berlindung dari segala kejelekan segala sesuatu. Anta akhidum bin nasiyati, engkau yang memegang nyawaku atau nasibku atau ubun-ubunku, terjemahnya ini. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang maha pertama dan gak ada sebelummu, sebelum engkau yang lain. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang akhir dan gak ada setelahmu selain engkau. Wa anta dzahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah yang maha dohir dan gak ada yang lebih nyata daripada engkau. Wa laisa dunaka syai'un, maha sembunyi, tidak ada yang lebih sembunyi daripada engkau. Kemudian igdi annadain, jadi doa yang panjang ini terakhir. Igdi annadain wa aghnina minal faqr, lunaskan hutang-hutangku dan cukupkan kami atau buat kami atau jauhkan kami dari kemiskinan, kefakiran. Nah, doa ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang utangnya banyak, dan kemudian setelah melazimi doa ini, maka beliau setelahnya menjadi orang yang sangat kaya. Maka yang harus kita pahami adalah ada satu kondisi di mana seorang muslim itu harus yakin kalau Allah itulah yang kemudian menetapkan rizkinya sejak bahkan di dalam perut ibunya. Kan nggak ada tuh di antara kita sing berpikir meh kerja apa, kan nggak ada. Kita pasrah di situ bahkan sampai usia-usia tertentu, anggaplah usia 10 tahun orang, kita nggak pernah mikir nyari nafkah, kecuali teman-teman kita yang nggak beruntung ya, anak-anak jalanan itu yang karumbo ibu epetan ini jalan anak ikon ngemis gitu kan, itu buat racetol gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami, rezeki kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu percaya mau enggak ya toh, maka itu kenyataannya gitu. Hanya saja ya toh, orang beriman harus kemudian percaya dengan itu. Nah, orang komunis itu mengajari anak-anak kecil untuk tidak percaya bahwa rezekinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian dikei permen, tapi sebelumnya suruh nutupannya, minta Allah sama Tuhan, bukan depanmu ada permen, enggak ada. Kemudian turun nutup lagi permen itu. Iman, walaupun rezeki kita itu melalui kita, wasilah atasan kita, wasilah kantor kita, wasilah dagang yang kita lakukan, semua tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita punya keyakinan-keyakinan bahwa itu karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena kita itu sudah belajar bisnis, belajar ekonomi. Semua yang kita pelajari itu hakikatnya adalah wasilah Allah untuk memberikan rezeki, tapi hakikatnya intinya rezeki itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, nek kamu punya masalah soal finansial apapun, entah hutang yang banyak, entah duit yang kurang, entah kemudian tanggungan yang banyak gitu kan, maka jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kayak orang-orang yang fasik itu, ketika kemudian dia minta ya kepada siapa-siapa nggak ada yang bantu, minta sama Allah nggak segera dikasih, dia kemudian milih nggak sholat dan seterusnya. Itu sebuah kondisi yang sangat-sangat salah. Ya, jangan seperti orang-orang dolim yang kemudian dia bekerja yang halal kurang, kemudian dia milih untuk mencuri dan seterusnya, maka itu kondisi-kondisi yang salah. Yang harus kita pahami adalah seorang muslim harus tetap ada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada manusia. Kita tetap ya tidak boleh mendolimi manusia dalam urusan-urusan harta mereka ya. Jadi kalau memang bukan hak kita jangan diambil.
Diriwayatkan dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW tidak tidur, maka beliau meletakkan kedua tangannya di pipi sebelah kanan, kemudian berdoa, Allahumma kini adabak yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari adabmu pada hari engkau bangkitkan semua hambamu. Dan dibaca 3 kali. Kemudian dalam riwayat lain, ya, bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika berbaring di tempat tidurnya, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafani lahu wa lam mu'wi. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami makanan dan minuman, mencukupi kami, memberi kami tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak memiliki Tuhan yang tidak dapat mencukupi dan memberinya tempat berteduh. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia memerintahkan seorang berdoa ketika hendak menuju tempat tidurnya, Allahumma khalaqtan nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha wa ahfadha wa in ammattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau ciptakan diriku dan engkau lah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikmu. Apabila engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia, dan apabila engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar doa ini dari Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi SAW juga berkata, idza awa ahadukum ila firasih, kalau salah seorang di antara kamu menuju tempat tidurnya, falyakhud dakhilahu, maka hendaknya ia mengambil bagian dalam kainnya. Kemudian falyakhud dakhilata izarihi, maka hendaklah dia mengambil bagian dalam kainnya, selimut lah gitu. Falyanfud biha firasahu, si sarungnya, izar itu sarung. Kemudian digunakan untuk apa? Orang Jawa tuh ngebuti, ya, ngebuti. Jadi tempat tidur itu suruh ngebuti. Ngebuti apa ya? Nyeblai apa? Mesin apa Mas Eko? Apa? Apa ya? Orang Indonesia. Dafa. Ngebuti apa ngebuti? Nyeblai itu loh, resik itu loh. Kemudian wal yusamillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu ala firasihi fa idza arada ayyataji'a falyattaji' ala sakihil aiman wal yakul, maka suruh mengucapkan bismillah sambil nyeblak tadi, karena dia nggak tahu apa yang kemudian dia tinggalkan di situ, di tempat tidur itu. Jangan ada orang yang kemudian tidur tangannya kemana-mana gitu kan, terus kecer kemana-mana, nah maka diseblaki gitu. Dan kalau dari sisi goibi ya, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok itu idolanya setan gitu. Kalau dari sisi kesehatan ya itu tadi, biar bersih tempat tidurmu. Karena kayak cah neng pondok itu dengan dia kukur-kukur mana-mana tempat tidurnya mungkin nggak dibersihkan, akhirnya kotoran-kotoran itu nempel di badannya, akhirnya gudikan di mana-mana gitu. Dan karena tidurnya bareng-bareng gitu, akhirnya nyebar kemana-mana. Nah sayangnya sebagian pondok itu justru punya kata-kata ya, santri ini ragu diken ora santri, nah, gitu. Kowe perlu tak tekok idafa gudiken ra. Gitu ya. Jadi jangan kemudian mencari pembenaran atas sebuah kekeliruan ya gitu. Saya masih ingat dulu tuh sampai di dalam kamar itu ada kotak apa sekat pakai lemari itu buat naruh bak-bak apa ember-ember mereka ya, teman-teman itu kan. Terus ya ada teman yang jorok nih. Jadi kalau udah bareng-bareng gitu tuh yang bersih itu jadi tetap kalah sama yang jorok, namanya juga jamur gitu. Itu yang jorok tuh baju kotor, baju basah keringet taruh situ terus ditutup. Ya, namanya jamur ya toh, hidup di tempat yang anaerob ya, dia kemudian ya tambah subur, begitu dibuka itu bajunya enak jamurnya dur-dur gitu. Nah itu dikasih tahu terus dibawa ke belakang, mau dikai banyu kayak sabun, meneh seminggu meneh gitu kan. Ya jadi ini saya nasihatkan buat kalian semua, khususnya yang laki-laki, nek sing wedok kena di seneri bojoku. Ya laki-laki bahwasanya ya jangan jorok. Pertama itu. Karena apa? Karena Nabi kita nggak jorok. Jadi ke situ dulu kita pegang keimanan. Jadi kamu kalau bersih itu ya insya Allah berpahala. Tapi kalau kamu jorok ya berdosa itu. Kemudian yang kedua, kamu menjaga kebersihan dirimu, insya Allah orang lain itu akan terjaga kebersihannya. Dan itu berarti kamu nolong orang lain.
Nah, ketika kamu nolong orang lain, maka berlaku hadis Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhihi." Kalau kamu membantu orang lain, maka Allah akan senantiasa membantu kamu. Maka penting untuk kemudian memahami ini loh. Dua poin ini loh. Jadi jangan sampai kamu mikir, "Oh, sekemproh-kemproh aku." Enggak gitu ya. Jadi dalam hidup itu kita ketika mau berbuat sakarpe dewe, kita harus mempertimbangkan orang lain terimbas enggak gitu loh. Terimbas enggak gitu. Jangan kemudian sembarang, "Oh, ngentut tuh bolongan-bolonganku tak entut ke." Tapi kan sebelahmu ada siapa gitu loh yang harus dipahami. Ya, atau mungkin kamu apa namanya bersin gitu kan. Wah, kamu bersin kamu keluarkan sekenceng-kencengnya yang itu nek dipikir-pikir ya hidung-hidungmu sendiri, tapi kan kamu harus lihat kiri kananmu ada siapa. Makanya ketika ada orang ya bersin itu pastikan agak jauh atau kemudian nek memang nggak bisa menjauh maka ditutup gitu kan. Nah, ini bagian-bagian dari adab-adab yang harus kita pahami agar kemudian orang juga mencintai kita, tidak kemudian membenci kita, bahkan ya ketika kita menggunakan atribut-atribut agama tapi kemudian kita nggak punya adab atau nggak tahu adab-adab seperti itu, orang akan mengatakan, "Loh, berarti ternyata jenggotmu itu menunjukkan kamu itu ranti adab." Gitu loh. Orang awam tuh langsung pakai rumus kayak gitu loh. Makanya yang harus kita jaga jangan sampai orang-orang itu berpikir seperti itu karena kita akhirnya menjelekkan agama kita sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Maka kemudian beliau dalam kondisi seperti itu kemudian beliau berdoa, "Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu." Nah, suci engkau wahai Allah Rabbku, dengan menyebut namamu aku meletakkan apa lambungku dan aku juga mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau kemudian mematikannya maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas solihin. Dan jika engkau membalikkan lagi, jadi dalam sebuah ayat, saya nggak hafal kebetulan ayatnya, itu disebutkan bahwanya ruh orang yang tidur itu keluar gitu. Bagaimana ruh orang mati gitu kan juga ada yang kemudian Allah taruh di kuburnya masing-masing, ada juga yang ditaruh di langit sana gitu kan. Maka terkadang kala mereka ketemu ruh-ruh itu. Nah, rohnya orang mati Allah kembalikan kepada kuburnya, ditaruh di kuburnya. Adapun roh orang hidup maka diizinkan kembali ke jasadnya. Nah, maka dalam konteks ini ya toh, ketika dicocokkan dengan ayat itu, in amsakta nafsi farhamha. Kalau nyawaku itu engkau pegang dan nggak balik lagi ke tubuhku, maka rahmatin nyawaku itu. Karena ada orang yang tidur 12 mati kan gitu. Kemudian wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Kalau akhirnya engkau kirim lagi nyawa itu kembali ke badanku, maka jagalah aku dan nyawaku itu bagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang solih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW meminta kepada seorang pelayan, tetapi ia bertemu dengannya lalu menemui Aisyah, maka dia pun menceritakan kebutuhannya. Ali meneruskan perkataannya, kemudian Nabi SAW mendatangi kami, sedang kami telah rebahan dan kami dalam kondisi tiduran. Beliau kemudian bersabda, "Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin." Mau nggak kamu tak tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada permintaanmu untuk mendapatkan asisten gitu kan. Ida awaituma ila firasikuma, kalau kamu ya tahu berdua pengen tidur dengan mendatangi tempat tidur kalian, fasabbiha salasan wasalasin, maka bertasbihlah 33, wahmida dan bertahmidlah salasan wasalasin 33, wakabbiro dan bertakbirlah kalian berdua arba'an wasalasin, oh ya 34, jadi totalnya 100. Fa innahu khairul lakum min khadim, maka itu lebih baik daripada asisten. Jadi ini ya bukan berarti nggak boleh pakai asisten, boleh ya. Jadi Nabi ingin mengajari anaknya bahwasanya hidup itu penuh perjuangan. Nah, kalau mau ini ada yang lebih baik loh gitu loh. Kalau mau ini ada yang lebih baik. Tapi kalau kemudian ora iso Pak tetap kesel ya apa-apa, silakan kalau mau punya asisten itu loh. Makanya nanti kalian khususnya perempuan gitu, kalau memang kerjaan di rumahmu berat dan suamimu sanggup ngasih asisten ya alhamdulillah. Tapi nek ora, ya bismillah, itu berarti jalan hidup yang harus kamu tempuh, yang kamu lakukan, yang kamu jalani. Ya nikmati hidup itu dengan ini loh. Kalau mau tidur ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, totalnya 100 kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada punya asisten. Ya, dan itu yang selalu saya jelaskan berkali-kali bahwasanya kita nggak tahu pasangan kita nanti seperti apa kedudukan ekonomi sosialnya,
maka ketika memang dia mampu untuk mencukupi, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak mampu, maka jangan menjadi wanita-wanita yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, tuksirna la'na wa takfurnal asiro. Kamu suka melaknat dan mengingkari kebaikan suamimu. Sampai kemudian, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, ya 1 tahun kamu berbuat baik, gitu kan. Kemudian wanita itu berani atau tega mengatakan, maro itu khairun kotun. Setahun ini saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik sama aku, Mas. Bahkan selama pernikahan ini nggak pernah. Karena kesalahan suaminya mungkin nggak bisa ngasih asisten, atau mungkin nggak bisa belikan pakaian yang baik, atau mungkin nggak bisa memberikan kendaraan yang baik. Jangan ya. Artinya ketika kemudian kita sudah menerima seorang laki-laki menjadi pasangan kita, maka kita jalani hidup itu dengan penuh zuhud kalau memang itu dikasih kemudahan rezeki, atau kalau ada kondisi yang kurang maka dengan qanaah. Dan seorang wanita nggak salah kalau kemudian kreatif. Jangan kemudian mutlak, oh pokoknya aku sing nafkahi wong lanang. Nah, terus ngopo ning omah turu-turu lah gundang-glundung gitu. Jangan ya. Makanya ada seorang suami istri ya, yang istrinya itu seorang notaris gitu kan. Kemudian suaminya tukang bangunan. Nah, mbuh biyen ceritane piye kok iso ketemu gitu. Nikahlah ini notaris dan tukang bangunan ini. Nah, kemudian si istri ini ya nggak pernah ketemu sama suaminya karena suaminya harus kelemboro sampai di luar kota. Ya bahasanya mandor bangunan ya, tapi aku nyebutnya itu tukang bangunan ini. Nah, keluar kota, pulangnya nggak jelas, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu kan. Nah, cerita ini sampai ke saya, kemudian saya bilang sama yang cerita, kenapa nggak suaminya suruh pulang aja, suruh nyupirin istrinya, suruh apanya aja lah, dibayar lah. Misal jadi mandor bayarnya 3 juta, piro dibayar karo bojone, ini kan yang omah ini loh, ketemu setiap saat gitu kan. Dan benar akhirnya saran itu sampai kepada yang bersangkutan, suaminya nggak boleh lagi kerja di luar kota, suruh nyupirin, suruh bantu di kantor gitu kan. Nah, sebagai seorang laki-laki dia punya kerjaan walaupun yang mempekerjakan istrinya boleh, dan dari kerjaan itu dibalikin nafkahi ke istrinya boleh nggak apa-apa. Dan istrinya yang seneng ternyata anak enak sing antar jemput, enak sing jagani, ngantar ke rono rene ya bojone gitu loh. Suami juga tenang kalau si istrinya itu saya ngantarnya bukan laki-laki lain, tapi suaminya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Maka pentingnya ya kita belajar menuntut ilmu agama, dan kemudian kalau nggak paham itu bertanya pada orang yang sekiranya bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat agar kemudian permasalahan kehidupan kita itu kemudian tidak ngambang di atas kebimbangan, di atas kesalahan-kesalahan. Allah taala. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa terbangun ketika malam kemudian membaca, berarti ini untuk orang-orang yang lilir, la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Summa qala, kemudian berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, auda'a istajibalahu, atau kemudian dia mau berdoa apa aja maka akan dikabulkan, wa in tawaddu'a wa shalla qubilat sholatuh, kalau kemudian dia mau wudhu dan kemudian sholat maka sholatnya pasti akan diterima ya. Tapi syaratnya ini dulu, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini baca dulu, baru mau berdoa akan diampuni, mau meminta akan dikasih, mau sholat maka sholatnya akan diterima. Ning jangan sholat isya gitu. Nanti kadang ada orang yang, oh berarti aku sholat isya maghrib ya tak turu, aku sholat isya jam 3, ini salah. Ini maksudnya kok bukan sholat isya ya, tapi sholat sunnah.